Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kita, sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa, oleh sebab kemurahan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bertambahlah iman dan percaya kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 18 ayat yang kedua. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Di dalam ayat yang kedua pada kitab Amsal pasal 18 ini, Salomo ingin menyampaikan tentang salah satu kegiatan atau aktivitas atau sifat atau karakteristik daripada orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak mau menerima masukan. Adalah mereka yang tidak mau mengubah cara pandang hidupnya. Adalah orang yang mempertahankan nilai-nilai diri sendiri dan tidak mau membuka diri bagi firman Allah untuk mempertajam hidupnya. Orang-orang yang demikian jangan berharap bertumbuh. Pasti orang-orang yang demikian akan kerdil baik di dalam pertumbuhan imannya kepada Tuhan. Sebab pertumbuhan iman inilah sesungguhnya yang harus menjadi perhatian utama setiap manusia. Bertumbuhnya secara jasmani itu bisa melalui banyak hal, melalui makanan, melalui vitamin-vitamin yang kita minum. Tetapi ada satu pertumbuhan yang tidak boleh kita lupakan. Dan ini sifatnya mendesak, yaitu tentang pertumbuhan hidup rohani kita. Nah, yang pertama yang disebut begini, ciri atau karakteristik orang bebal itu. Pertama, dia tidak suka kepada pengertian. Ia tidak suka kepada sesuatu yang baru yang datang dari Tuhan. Ia tidak suka kepada pengertian. Ia berusaha mencukupkan diri dengan apa yang dia mengerti berdasarkan keyakinan diri sendiri, yang hanya melayani kepentingan diri sendiri. Orang bebal tidak suka pengertian, tidak suka tentang firman Allah. Dia benci, dia enggan, dia menutup diri terhadap pertumbuhan-pertumbuhan itu. Nah, dalam hal inilah orang bebal itu disebut sebagai orang yang tidak suka kepada pengertian. Karena memang satu keinginannya adalah diri sendiri baginya sudah cukup. Melayani diri sendiri itu sudah cukup. Yang kedua, karakteristik orang bebal adalah hanya suka membeberkan isi hatinya. Ia hanya suka membeberkan isi hatinya yang lahir dari nafsu duniawi itu. Itulah yang dibeberkannya. Amarah, benci, tidak suka, suka menghakimi orang lain. Sifat karakter seperti inilah yang sesungguhnya menghambat pertumbuhan hidup seseorang. Dia hanya suka membeberkan isi hatinya saja. Dia tidak mempergunakan atau tidak mau mempergunakan kebenaran itu sebagai alat untuk mendewasakan. Tapi dia lebih senang
melayani diri sendiri. Nah, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk tunduk, untuk taat kepada firman Allah, suka kepada pengertian, suka kepada firman Allah, dan membuka diri untuk firman Tuhan itu, serta menceritakan tentang firman Tuhan. Dan inilah konsep utama dari kehidupan Kristen kita. Karenanya, menjadi penting setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk berlaku bijaksana, yaitu suka kepada firman Allah yang mendatangkan pengertian itu, tetapi yang juga suka membeberkan, menceritakan firman Tuhan. Bukan melampiaskan emosi sesaatnya. Nah, kiranya Tuhan itu memberikan satu pengertian kepada kita untuk kita dapat menjadi lemah terhadap diri sendiri itu dan menjadi kuat terhadap firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.